Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Rubah Pemilu bersama saya Bicuko Fristeo dengan tema membangun kesadaran demokrasi bersama Ketua KPU Kota Pekanbaru Bapak Anton Martianto. Pak Anton, tadi kita sudah berbicara sebenarnya soal partisipasi pemilih pemula, generasi muda, bagaimana KPU Kota Pekanbaru mencoba menyesuaikan strategi komunikasinya agar membangun kesadaran bagi pemilih pemula tersebut untuk menggunakan hak pilihnya pada 2024 nanti. Tapi kalau kita lihat sekarang, Pak, fenomena secara umum saja, generasi muda sekarang seperti ada penurunan kepercayaan terhadap institusi politik ataupun pemerintah. Padahal mereka juga menjadi persentase yang begitu tinggi dalam kategori pemilih-pemilih 2024 tadi. KPU Kota Pekanbaru melihat ini sebagai sebuah tantangan atau tidak? Ya, saya kira itu tantangan tersendiri ya untuk meyakinkan kepada generasi muda untuk mereka lebih care terhadap kegiatan-kegiatan yang demokrasi ini gitu. Karena memang ada persepsi orang, ini bukan hanya generasi muda, yang negatif terhadap politik gitu. Ada yang menyatakan politik itu kotor, politik itu penipuan dan segala macam. Artinya persepsi yang terbentuk di tengah masyarakat itu saya kira banyak yang negatif. Sehingga inilah yang perlu kita lakukan, pendidikan politik terutama terhadap generasi muda. Nah, sehingga kalau terkait ini tentu KPU, kalau saya sendiri ya merekomendasikan beberapa kegiatan gitu untuk bisa menarik generasi muda untuk bisa terlibat ataupun mau memberikan perhatiannya terhadap proses politik dan demokrasi di negara kita. Satu, misalnya perlu ada peningkatan pelatihan kewarganegaraan. Karena kan pelatihan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan itu isinya soal hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di situ juga akan ada materi tentang pendidikan politik dan seterusnya. Kemudian di KPU sendiri tentu yang kita rekomendasikan itu adalah kegiatan pendidikan pemilih pemula terutama. Jadi pendidikan pemilih itu penting untuk bagaimana memahami proses-proses pemilu dan proses-proses demokrasi itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada informasi pemilu. Nah, informasi pemilu tentu seperti yang strategi yang kita sampaikan tadi. Kita menyampaikan informasi pemilu itu dalam berbagai bentuk media yang kita gunakan, sehingga informasi-informasi pemilu itu lebih masif tersampaikan kepada masyarakat dan seluruh segmennya, generasi muda maupun yang lain saya kira. Pak, kalau kita kan mau memilih legislatif dari DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPD hingga DPR RI, kan banyak sekali sebenarnya nama-namanya. Satu partai saja ada sejumlah nama, ditambah dengan begitu banyak partai. KPU sendiri ada tidak satu platform yang memang dalam satu kali akses masyarakat bisa mengetahui profilnya satu persatu, visi misinya, track recordnya, atau masyarakat masih harus menjelajahi itu secara mandiri gitu, Pak? KPU juga punya media untuk itu, untuk nanti kita akan ada proses untuk menyampaikan seluruh data-data peserta pemilu ya kepada masyarakat. Jadi ada tempatnya khusus untuk itu. Dan partai politik juga diperkenankan kan untuk membuat website dan segala macam ya, media sosial terkait kampanye, dan itu diatur saya kira di PKPU kampanye pemilu. Ada sekitar 2 bulan lagi sampai dengan penetapan siapa yang akan menjadi caleg ya Pak ya, calon legislatif di bulan DCT nanti akan kita tetapkan di tanggal 25 November. 25 November. Kampanye itu kan sebenarnya baru mulai itu 3 hari setelah penetapan DCT. Berarti 28 November itu baru dimulai proses kampanye saya kira. Ada lebih kurang 75 hari, betul ya Pak, untuk berkampanye ya? Lebih kurang 75 hari berkampanye menjelang masa tenang. Apa yang menjadi aturan-aturan ditetapkan oleh KPU untuk proses kampanye politik ini Pak? Ya, kalau kampanye ini kan dia banyak metodenya ya. Itu ada aturannya. Ada metode rapat umum, rapat terbatas, kemudian
ada debat kandidat, kemudian ada melalui media sosial, ada 9 ya. Ada 9, lupa saya itu. Oke. Jadi justru tentunya beragam ya Pak ya, Beragam media, dan itu diatur. Misalnya ada bahan kampanye, misalnya dalam bentuk untuk kepala, kemudian diatur nominalnya berapa, itu udah diatur. Semua sudah diatur di KPU. Oke, baik. Dan itu bisa diakses informasinya ya Pak ya? Bisa diakses benar-benar dilihat oleh siapa oleh saja. Partai politik ataupun tim pemenangan masing-masing paslon ataupun nanti calon legislatif. Yeah. Lalu kalau sekarang ini kan perkembangan media sosial, perkembangan teknologi komunikasi, rasanya kita tidak lagi berada di fase kekurangan informasi, melainkan berlebih informasi ya Pak ya. Sampai bahkan ada berita palsu, hoax dan lain sebagainya. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Tantangan berita palsu untuk kadang ini membuat gaduh dan riuh proses demokrasi kita. Iya. Ya, kalau saya melihat hoax itu salah satu ancaman dari untuk pelaksanaan pemilu itu sendiri ya. Karena selain membuat polarisasi semakin tajam, kemudian membuat kegaduhan, kemudian hoax itu juga saya kira gangguan terhadap hak pilih masyarakat. Kenapa sih bilang hak gangguan? Nah, ketika orang menerima informasi ini salah, tentu menetapkan pilihan juga tidak benar, kan begitu ya. Ketika mendapat informasi tentang peserta pemilu misalnya itu salah, tentu berakibat terhadap gangguan hak pilih tentu. Karena dia memilihnya sudah tidak benar karena dengan mendapat informasi yang salah, kan begitu. Perlu literasi juga untuk bisa menangkal ya Pak. Ya, sehingga sebagai masyarakat, sebagai pemilih cerdas, itu yang kami sampaikan di KPU, perlu melakukan beberapa hal. Misalnya ketika menerima informasi itu perlu dianalisa, ini kira-kira informasinya masuk akal apa enggak, kan gitu ya. Nah, ketika masih juga belum ini, kan kita bisa cari itu di media-media yang mainstream gitu. Kita ketik aja di Google biasanya akan muncul itu. Kalau dia memang informasinya valid, itu akan muncul di media-media yang mainstream biasanya. Nah, kemudian yang terakhir, hoax ini kan sebenarnya bukan hanya karena masifnya informasi yang tidak benar, tetapi juga bisa jadi karena minimnya informasi yang benar dikeluarkan oleh instansi yang terkait. Nah, sehingga kalau kami di KPU ini membuat satu grup WA namanya Bakohumas, Badan Koordinasi Kehumasan. Nah, di situ kita tujuannya untuk mengcounter informasi-informasi yang hoax terkait proses tahapan pemilu. Ya, sehingga dari partai politik itu isinya ada dari partai politik, ada humas dari pemerintah, kemudian ada ormas, ada NGO, itu masuk di dalam Bakohumas itu. Jadi setiap saat kita akan menyampaikan informasi-informasi tahapan pemilu itu dalam grup. Nah, sehingga kalau ada informasi-informasi yang lain tentu bisa di counter dari grup itu ya Pak ya, grup obrolan. Fenomena lain yang juga mungkin menjadi tantangan untuk demokrasi kita secara umum adalah partisipasi perempuan dalam proses politik. Tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai peserta pemilu. Sejauh ini Bapak melihatnya bagaimana dengan keikutsertaan perempuan sebagai peserta pemilu untuk 2024, Pak? Ya, mungkin saya 2019 dulu ya, karena melihat proses yang 2019 kemarin. Kalau kita lihat ya, tingkat partisipasi masyarakat pemilih, itu sebenarnya tingkat kehadirannya itu jauh lebih tinggi pemilih perempuan ketimbang laki-laki. Itu terjadi di Pekanbaru dan rata-rata Riau juga seperti itu. Tetapi kalau kita lihat misalnya keterpilihan perempuan, misalnya di legislatif, perempuan yang terpilih di legislatif untuk di DPRD Kota Pekanbaru hanya 9/45, lebih kurang 20%. 20%, padahal targetnya 30% keterwakilan perempuan. Targetnya 30% ya, afirmasinya kan 30%. Tapi itu yang terjadi gitu. Bapak melihat fenomena ini seperti apa, Pak?
Ya apa namanya? Ya itu pilihan masyarakat ya. Oke. Susah juga melihat. Atau sebenarnya partai politik juga harus digesa gitu loh untuk mungkin memberikan ruang yang lebih bagi perempuan agar merasa suaranya juga turut didengarkan. Ya, saya kira betul ya. Tentu partai politik yang sebagai partai, sebagai organisasi yang merekrut kadernya tentu harus menempatkan juga kader-kader perempuan yang memang betul-betul mewakili masyarakat sehingga keterpilihannya di pemilu itu meningkat saya kira. Oke. Pak, saya yakin tayangan kita hari ini tidak hanya disaksikan oleh kelompok pemilih senior, tapi juga kelompok pemilih pemula yang baru pertama kali tahun 2024 ini akan menggunakan hak suaranya. Mungkin Pak Anton bisa sampaikan sembari mengedukasi juga proses-proses yang akan dilalui oleh KPU dan kapan mereka akan memilih. Nah, mungkin Bapak boleh jelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru perlu kami sampaikan bahwa pemilu atau pemungutan suara itu telah ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 14 Februari tahun 2024 bertepatan dengan hari Rabu ya, itu hari Valentine itu sebenarnya. Kalau kami bilang hari kasih suara gitu. Jadi bukan hari kasih sayang tapi hari kasih suara. Kita menghimbau untuk masyarakat Kota Pekanbaru untuk hadir di TPS di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kemudian untuk itu kami juga menghimbau untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas. Karena penting supaya pilihan dari masyarakat Pekanbaru itu bisa menempatkan orang-orang yang sesuai dengan hati nurani, orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya, bisa membawa Pekanbaru menjadi kota yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton sudah berbincang bersama kami di Rumah Pemilu. Titip salam untuk rekan-rekan di KPU Kota Pekanbaru karena ini akan cukup panjang prosesnya, apalagi mulai di Februari nanti semakin lebih aktif lagi ya Pak ya. Banyak yang dikerjakan. Tetap semangat dan saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Rumah Pemilu. Saksikan Rumah Pemilu dengan episode lainnya bersama saya Pichuko Fristeo. Terima kasih dan sampai jumpa.